Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salam kita haturkan juga kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya dan juga para ahlul bait hingga akhir zaman. Kali ini kita akan kembali membahas kitab Maqasidus Syariah wa Daruratit Tajdid karangan Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk. Kemarin kita telah membahas poin tentang hifdzun nafs ya, atau menjaga jiwa gitu ya. Sekarang kita akan masuk poin kedua dari Maqasidus Syariah, yaitu hifdzul aql, menjaga akal. Pertama, di sini Dr. Mahmud mengatakan bahwa mengapa kita perlu untuk menjaga akal gitu ya. Karena akal itu merupakan tempat dari pemahaman ya. Tempat faham wal iman, tempatnya juga iman, wal irsyad ila thariqil mustaqim, dan tempat untuk yang membimbing kita kepada jalan yang lurus gitu ya. Wal aql huwa alladhi yumayyizul insan 'anil hayawan, dan akal juga yang membedakan antara manusia dan hewan gitu ya. Dan di dalam ilmu filsafat juga, filsafat manusia ya, dikatakan bahwa manusia itu adalah hayawan natik ya. Apa namanya, hewan yang berbicara gitu ya. Yaitu yang dimaksud adalah kain akil ya, makhluk yang berpikir gitu. Selanjutnya waqad nawhal Islam bil aql wa ta'wil alaihi fi umuril aqidah wal mas'uliyah wa taklif ya. Jadi dalam Islam itu sangat mengagungkan ya, atau memuliakan akal gitu. Karena akal ini juga apa namanya, bertanggung jawab atau membantu kita dalam urusan akidah gitu. Dan juga dalam perkara fikih juga kan akal itu yang menentukan juga kan tentang taklif gitu ya, bahwa orang yang tidak berakal itu tidak dikenakan apa namanya, beban syariat gitu loh. Sehingga memang peran akal itu sangat vital, sangat besar di dalam Islam gitu. Dan di dalam Quran sendiri ketika Allah menyebut tentang akal ya, itu tidak pernah tidak ya, kecuali dengan penyebutan ta'zim ya, pengagungan gitu. Wa tanbih ila wujubil amal bihi gitu, warruju' ilaihi, dan peringatan ya tentang kewajiban menggunakan akal tersebut. Dan itu tergambarkan di segala ayat-ayat Quran yang menyebutkan ya, mention soal akal tersebut gitu. Selanjutnya, akal itu memiliki beberapa kekhususan. Akal itu di sini dikatakan menjaga apa namanya, suara hati gitu. Wa yudrik al-haqaiq ya. Dan akal itu juga yang menyampaikan kita pada hakikat gitu. Wa yumayyiz bainal umur, dan membedakan perkara-perkara gitu. Wa yuwazin bainal adad gitu ya. Dan yang menimbang apa namanya, perkara-perkara yang saling bertentangan gitu. Itu dikatakan dalam kitabnya Ustadz Abbas Al-Aqad ya. Ada juga kalam dari Imam Ghazali tentang akal ini, dikatakan bahwa akal itu anmudad min nurillah gitu ya. Contoh dari atau perwujudan dari cahaya Allah gitu.
bagaimana Imam Ghazali itu begitu menempatkan akal di posisi yang tinggi gitu ya. Wa wasafahu al-jahid bi annahu wakilullah 'indal insan gitu. Bahwa akal itu wakilnya Allah gitu ya. Pada manusia gitu. Itu pengagungan lagi gitu. Kemudian di sini juga mention kitab ini soal tentang ketika kita mencoba untuk tidak menggunakan akal kita gitu ya, mencoba untuk melantarkan akal gitu, maka itu dianggap sebagai ta'tilan lil hikmah allati aradaha Allahu min khalaqil aql gitu. Jadi sama juga melantarkan hikmah yang telah Allah persiapkan gitu ya. Dan di sini dikatakan juga bahwa orang yang tidak menggunakan akal itu di dalam Quran disebutkan bahwa derajatnya itu lebih rendah daripada derajat hewan gitu ya. Itu menggambarkan lagi di dalam ayat Quran tadi tentang pengagungan akal gitu. Dan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya gitu ya, di sini dikatakan bahwa dia akan menyebabkan halak al-abadi gitu ya, kerusakan, penghancuran yang abadi gitu. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa kita juga penting untuk bertanggung jawab ya tentang penggunaan akal ini gitu loh, bahwa Islam itu akan menghisap gitu kelak dalam istikhdam akal gitu ya, penggunaan akal kita gitu. Apakah kita menyia-nyiakannya gitu, apakah kita menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, atau kita menggunakannya dengan semestinya gitu. Itu termasuk perkara yang akan dihisap kelak gitu. Kemudian Islam juga cukup keras gitu ya dalam menanggapi hal-hal yang bisa merusak atau menyebabkan penelantaran terhadap akal gitu. Walihada rafadha al-Islam at-tab'iyah al-fikriyah wa taqlid al-a'ma. Jadi karena Islam itu melawan penelantaran akal gitu ya, maka Islam itu juga menolak ya tab'iyah fikriyah gitu ya, ikut-ikutan dalam pemikiran gitu ya, wa taqlid ya, dan taklid yang membutakan gitu. Dan itu sendiri sudah diperingatkan oleh Nabi sendiri ya, bahwa bahaya tentang taklid ini. Nabi mengatakan la takunu imma'ah taqulun ya, in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna ya. Jangan kamu menjadi orang yang rin-plan gitu ya, imma'ah rin-plan ya, yang mengatakan jika manusia berbuat baik maka kami juga ikut berbuat baik hal tersebut gitu ya. Dan jika mereka berbuat zalim maka kita juga ikut berbuat zalim. Jangan seperti itu kata Nabi. Walakinna wadinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Maka jika manusia berbuat baik maka kalian berbuat baiklah gitu ya. Tapi jika mereka berbuat buruk jangan kalian ikut berbuat buruk gitu ya. Ini peringatan Nabi tentang jangan kalian taklid gitu. Ini juga bentuk dari penelantaran akal itu sendiri, seperti kita juga harus menolak di sini dikatakan ad-dajjal wasyu'udah wal i'tiqad fil khurafat wal awham gitu ya. Tipu daya, segala macam tipu daya, perdukunan gitu ya, termasuk kepercayaan akan khurafat ya, wa tafsiril umur bi ghairi asbabiha al-haqiqiyah gitu.
dan tahayul dan penafsiran-penafsiran yang tanpa sebab yang benar gitu. Dan di sini dijelaskan contoh yang lebih jelas lagi dari kisah Nabi ketika salah satu anak beliau Ibrahim itu meninggal gitu ya. Dikisahkan di sini bahwa saat Ibrahim meninggal gitu ya, matahari itu seakan menutupi gitu ya, menutupi langit gitu. Maka orang-orang di sana mengatakan bahwa laqad kasafat asy-syamsu musyarakatan fil huzn ala maut Ibrahim, bahwa langit itu ikut bersedih ya, atas kematian Ibrahim. Ya. Nabi membantah itu. Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yaksifan li mauti ahad wala li hayati ahad. Jadi langit itu merupakan langit dan matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari Allah gitu. Dari ayat Allah gitu. Dia tidak menutup karena kematian seseorang atau juga karena kehidupan seseorang gitu. Ini kan sering terjadi juga di sekitar kita gitu kan. Ada cocok logi gitu kan. Ada langit gitu kan, lafaz Allah, tanda ini segala macam, itu ternyata zaman dulu sudah terjadi gitu, dan Nabi sudah memperingatkannya gitu ya, bahwa itu tidak dibenarkan gitu ya, karena bertentangan dengan akal. Ya. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa penjagaan terhadap akal itu tidak ada artinya tanpa hurriyah, tanpa kebebasan gitu ya. Dan kebebasan inilah yang menjadi ruhnya dari akal itu gitu, bahwa jadi oleh karena itu Islam itu sangat menentang yang namanya pemaksaan pendapat gitu ya, atau pemenjaraan gitu ya, terhadap pendapat gitu ya, karena itu sangat bertentangan dengan hurriyah, yang mana hurriyah itu adalah nyawa dari hifdzul akal itu gitu. Akan tapi Islam mengenal konsep hurriyah itu atau kebebasan itu, anil hurriyah tartabitu daiman bil mas'uliyah, bahwa kebebasan itu selalu terikat dengan tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan itu? Dimaksud dengan tanggung jawab di sini gitu ya. Parameternya adalah wal mas'uliyah hiya simamul aman. Lidhamanil ba' al-tajawuzat allati qad tuthirul fitnah bainan nas ya. Bahwa pendapat-pendapat tadi gitu ya. Kebebasan tadi itu tidak menyebabkan fitnah ya di antara manusia. Atau membuat keruh sistem yang berada di masyarakat gitu ya, membuat masyarakat menjadi kabur gitu ya, atau ta'arud amnil maton lil khatir gitu ya, atau bertentangan dengan atau menyebabkan mengancam keamanan suatu wilayah, suatu negara gitu ya. Nah itu parameter dari hurriyah tadi gitu. Dan ketika hurriyah itu tidak ada gitu ya, di sini dikatakan yuaddi ila takhalluf al-fikr ya. Ketika hurriyah dicabut, maka hasilnya adalah keterbelakangan pemikiran ya. Dan terbelakangan pemikiran itu yuaddi ila takhalluf mujtama gitu ya. Jadi hurriyah dicabut ya, maka hasilnya adalah terbelakangan pemikiran dan selanjutnya terbelakangan mujtama ya, masyarakat gitu. Kemudian bahwa Islam juga mengatakan perbedaan itu adalah hal yang wajar gitu ya, karena ya justru memperkaya pemikiran kita gitu ya, sehingga kita harus menyikapinya dengan
justru dengan prasangka yang baik gitu ya, bahwa perbedaan ini akan tamhid at-thariq lil wusul ila afdhalil ara', gitu ya. Akan menyampaikan kita pada sebuah pemikiran yang justru terbaik gitu ya. Kemudian kemudian juga di sini disebutkan juga bahwa penjagaan terhadap akal itu juga tidak sempurna illa bidaman hak ta'lim ya, lil insan gitu. Jadi kecuali dengan menjamin terhadap hak-hak pengajaran gitu ya. Sehingga kita harus itu juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengajaran gitu, dan tidak bolehnya untuk membatasi ya pengajaran-pengajaran itu, karena itu akan termasuk ke dalam menentang usaha dari penjagaan akal gitu. Dan terakhir di sini disebutkan beberapa contoh dari perlawanan terhadap akal ya, perlawanan terhadap akal gitu. Yang pertama ya seperti yang jelas gitu yang terlihat di zaman sekarang, yaitu Islam melarang tentang penggunaan obat-obatan terlarang gitu. Itu ilahnya adalah karena dia melanggar hifdzul akal itu gitu ya. Yang kedua juga ada disebutkan a'mal asyar gitu ya, perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Karena itu juga bertentangan dengan hifdzul akal gitu ya. Mungkin itu saja dari pertemuan pada malam ini ya, yang menjelaskan tentang hifdzul akal, salah satu poin dari maksud syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.